Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat channel YouTube Kilauea. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah malam ini saya bisa tampil lagi di layar channel YouTube Kilauea. Jangan lupa guys, dukung terus support kami dengan menekan lonceng dan ikuti semua, dan subscribe dan like ya. Tinggalkan jejak kalian di bawah kolom komentar ini. Dan bagi kalian yang ingin cerita horor kalian saya bawakan di channel ini, boleh DM di link deskripsi channel saya di akun TikTok ya. Nah, nanti di situ saya bacakan cerita-cerita yang kalian punya. Nanti kalian boleh dengarkan dengan kawan-kawan kalian atau keluarga kalian seperti itu. Oke, malam kali ini saya akan menceritakan suatu kisah di mana kuburan Rogo Misterius di belakang saya ini dulu sering terjadi suatu kisah cerita real ya. Pernah terjadi ada seorang tukang sate yang pada saat itu jualan ke kuburan ini, dan dia melihat kuburan ini adalah perumahan. Bayangkan, kuburan yang seluas itu, yang isinya mayat, itu perumahan. Nah, menurut sumber yang saya dapat, tukang sate tersebut jualan di sana keliling sambil teriak-teriak, "Sate, sate!" keliling. Lantas banyaklah yang pada keluar dari rumah situ dan memanggil tukang abang sate, "Bang, sate." Coba bayangin, kalau yang beli itu adalah mukanya hancur dan matanya keluar, apa yang ada dalam pikiran kalian? Pasti kabur. Nah, sebelum saya lanjut ceritanya, coba komentar menurut kalian wajahnya seperti apa gitu ya. Nah, saya lanjut lagi ya. Setelah tukang sate itu berhenti dan warga di situ menghampirinya, ada 3 orang yang menghampiri situ. 2 anak kecil dan yang 1 ibu-ibu. Dan dia membeli sate dengan wajah umumnya manusia. Ditanya sama tukang sate, "Berapa tusuk dan berapa bungkus, Bu?" Gitu. Si ibu itu diam saja, tidak menjawab sama sekali. Dan si tukang sate itu mengulang lagi pertanyaannya yang di dalam pikiran tukang sate itu, ini ibu budak atau apa gitu kan. Nah, diulang lagi, "Ibu mau butuh berapa bungkus?" gitu. Nah, si ibu itu dengan mengacukan telunjuknya, 3 bungkus. 3 bungkus tuh. Mungkin yang 1 bungkusnya buat anaknya, buat ibunya gitu ya. Dan anaknya kan ada 2, dan 1 bungkusnya kan buat ibunya gitu ya, buat makan bareng-bareng gitu ya. Nah, setelah itu dibuatin lah sate tersebut. Nah, dibuatin dengan proses yang sangat cepat dan harum aroma satenya. Dan ibu itu pun membayar dengan uang. "Bu, ada uang pas gak?" Digeleng-geleng. Terus ibu tuh melambaikan tangan gini. Nah, "Oh, terima kasih banyak, Bu." Si abang ini enggak berpikir ada keanehan tuh, enggak. Yang dia pikirkan adalah, saya mendapatkan uang malam ini dan dagangan saya hampir habis gitu. Dia lanjutkan dagangnya sambil keliling di perumahan itu. Tidak sate, nggak ada yang beli. Nah, yang bikin anehnya itu bukan masalah yang beli satenya, tetapi si abang ini ya, yang bikin anehnya si abang ini berjalan di atas sawah menggunakan sepeda. Dia tidak masuk ke lumpur, tidak apa, tapi sepanjang perjalanan kurang lebih itu hampir 1 kilo ya dari sini ke jalan raya ya, dari makam sini. Itu mulus-mulus aja kayak jalan umum,
Nah, pada saat dia nyampe di jalan raya sana, di dekat masjid, adalah seorang bapak-bapak menanya, "Bang, abang dari mana?" "Saya berjualan sate." "Di mana?" "Di sana perumahan itu bagus." "Perumahan mana?" "Di sana, tunjuk." "Dia itu yang tengah sawah itu, kayak rumah itu yang banyak pohonnya." "Loh, itu kan kuburan." "Enggak, perumahan." Banyaklah berdebat mereka berdua. "Itu kuburan, itu perumahan." "Oke bang, Bang Sate, saya mau nanya, abang tadi lihat di mana?" "Tuh, lewat kotakan itu." Nah, si abang ini kebingungan lagi. Kotakan. Ditengoklah sepedanya. Sepedanya bersih. Abangnya nggak apa-apa. "Bang, kamu serius lewat sini?" "Iya." Percaya nggak percaya, saat dia menghentikan tukang sate itu memang lepas dari kotakan sawah itu. Makanya dia menghentikan langkah laju sepeda tukang sate tersebut. Nah, akhirnya saat tukang sate menyadari pas ditepuk pundaknya sama si abang itu yang nanya, "Hei, istighfar." Dia sebut astagfirullahalazim gitu ya. Astagfirullahalazim gitu ya, sebut ya. Nah, dia nengoklah ke belakang. Dia teriak kagetnya, shock gitu ya. Sangat terkejutnya. "Hah? Benar, itu sawah. Bukan jalan raya atau yang di aspal, bukan. Sawah." Nah, dari situ si tukang sate terkejut, nengoklah duitnya. Yang hasil ibu-ibu itu beli. Saat uangnya diambil, masih utuh guys. Anehnya, nggak berubah menjadi daun, tapi masih utuh uang. Masih utuh uang 50 ribuan ya. Masih utuh uang, nggak berubah. Nah, selepas itu si tukang sate diajaklah ke warung, suruh minum. Ditanya, "Kenapa kamu jalan ke sana?" "Iya, soalnya saya melihat ada di sana perumahan, lampunya terang banget, mewah gitu." Dia menghampiri ke perumahan itu dan dia jualan. Di sana dia keliling, ceritakan seperti yang tadi itu. Nah, ada yang beli, 2 anak kecil, 1 ibu-ibu. Nah, saat itulah ditanya, "Beli berapa bungkus?" "Beli 3 bungkus bang." Gitu. "Oh, ada duitnya?" "Ini duitnya masih itu." Nah, tukang warung pun terkejut. "Oh iya, emang di sana sering ada kejadian yang hal aneh. Bahkan ada yang orang yang sempat naik sepeda dihentikan di bawah pohon asem gitu guys." Nah, seperti itu ya. Sebelum saya lanjut cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Oke? Nah, akhirnya si tukang sate ini pulang naik sepeda dengan rasa shock, terkejut, dan bingung gitu ya. Akhirnya dia pulang, dan si tukang sate ini karena belum puas dan masih kepo, penasaran dengan cerita selanjutnya tentang kuburan ini, akhirnya duduk di warung itu. Dia nggak jadi pulang, ngobrol sama abang-abang tadi dan sama ibu-ibu itu deh yang di warung itu gitu guys. Nah, sebelum saya lanjut ceritanya di part kedua, jangan lupa ya untuk like, subscribe, and share gitu. Nah, part kedua saya akan ajak kalian di mana lokasi kuburan tersebut. Oke, saya akan lanjut ceritanya ya di part 2. Nah, di part kedua pernah ada seseorang, kalau niatnya kurang baik, pas dia jalan di zaman naik sepeda itu dulu di kuburan ini. Oke, di kuburan ini tuh ada salah satu terletak kuburan di tengah sawah sendiri. Ya. Bentar ya, saya ambil senternya. Nah, semua terlihat ya. Tuh, itu makam di tengah sawah. Itu sawahnya itu ya. Oke, jelas ya. Nah, saat dia berjalan naik sepeda menuju ke sini, kalau dia hatinya dia mengatakan, pasti saya akan langkah sepeda saya pasti akan berhenti di sana. Apa yang terjadi guys? Langkah sepedanya di sana pasti akan berhenti, dan berhenti beneran. Dan sepeda itu ya tiba-tiba berat, digoes tuh berat banget, seperti ada beban yang
duduk di bawah boncengannya, tapi kosong gitu. Nah, akhirnya saking beratnya dia turun, terus di apa tuh, dituntun ya, apa namanya ya, dituntun lah, pakai dia di jalan kaki, sepedanya didorong gitu ya. Nah, dari situ masih utuh berat. Nah, sesampainya di pohon asem, dia bilang gini, "Mbah, aku minta maaf," kalau bahasa Jawanya, "Mbah, ku ngampuroni Mbah yo. Aku sehujan karo sampean sing orang-orang gitu. Jadi, Mbah, saya minta maaf Mbah ya. Saya udah sehujan pada kamu yang aneh-aneh gitu." Nah, saat itulah baru mulai rada ringan. Assalamualaikum ya ahli goib. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, saat itulah sudah mulai mendingan, ringan, tapi belum selesai di situ. Karena apa? Belum melewati pohon asam gitu. Guys, kuburannya guys. Kuburan itu. Inilah kuburan tersebut yang dimana sangat angker, dan orang yang lewat di jalan raya di sana itu pasti klason. Kalau nggak klason ya pasti digangguin gitu. Mitosnya seperti itu, ceritanya seperti itu ya. Faktanya kalian buktiin sendiri aja gitu ya. Nah, lanjut, si bapak ini jalan akhirnya melewati pohon asem itu. Nah, si tukang sate sama si abang itu nanya ke ibu warung, "Terus lantasnya bagaimana Bu setelah dia melewati pohon asem itu?" Nah, selepas dia melewati pohon asem, dia langsung mendingan. Iya, langsung mendingan, ringan, langsung jalan gitu, jalan gitu. Nah, setelah jalan lewat kuburan itu ringan, dan akhirnya si bapak itu langsung ngepot tuh jalannya, ya. Langsung ngepot jalannya. Saking takutnya, saking ngerinya dia berjalan. Nah, akhirnya si bapak ini pun selamat dan sampai rumah, dan dia menceritakan kisah ini kepada ibunya dan pada istri anaknya, bahwasanya kalau lewat di kuburan sana itu harus hati-hati, jangan sembrono seperti itu ya guys. Ya biar bagaimanapun juga kita kan manusia diajarkan sopan santun ya. Di sini juga mengajarkan bahwasanya satu, nggak boleh suuzon, dan yang kedua kita pun nggak boleh sombong. Kita harus saling menghormati satu sama lain gitu. Kalau kita tidak bisa menghormati diri kita sendiri, ya begitulah alam akan bekerja. Nah, kita lanjut lagi nih ya, kita lanjut lagi ceritanya di mana part ketiga. Oke. Nah, di kuburan ini tidak sehabis itu saja guys. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mudah-mudahan nggak ada penampakan ya. Saya bukan nyari penampakan nih. Lihat nggak? Saya bukan nyari penampakan ya, tapi saya menceritakan kisah yang di kuburan ini ya. Sekali lagi bagi kalian yang ingin diceritakan, kecelakaan salah, jadi salah berhenti gimana itu ya. Saya cerita di tengah kuburan. Jadi gini, bagi kalian yang ingin berbagi, ingin ceritanya saya angkat ke layar channel YouTube Kilawe, silakan DM ke link yang sudah saya siapkan di channel saya ya, di profil saya. Cari link TikToknya, nanti DM aja situ ya. Nah, lanjut ya, dimana ada suatu cerita ojek, tukang ojek ya. Nah, si tukang ojek ini ada di daerah Sipait. Nah, di daerah Sipait ini ada seorang mbak-mbak cantik banget ya. Rambutnya panjang, pakai kebaya warna hijau. Nah, anjir. Merinding aja. Allahu Akbar. Nah, akhirnya si mbak-mbak ini mintalah sama tukang ojek, "Mbak, boleh nggak saya antarin?" Si mbak-mbak ini, mbak bilang, "Pak, ayo anterin," gitu. "Oh ya Mbak, nanti saya anterin Mbak ya," gitu. "Kemana pulangnya?" Saya nggak sebutin nama daerahnya guys ya. Ke sana gitu. Karena ini di suatu
privasi nih, kuburan baru nih. Nah, soal privasi jadi saya nggak mau ceritain. Nah, terus si Mbak itu bilang ke kampung ini, gitu, desa ini gitu ya, alamat ini nih. Nah, ya Mbak, sini Mbak, naik Mbak gitu. Nah, dinaiklah. Sepanjang perjalanan si abang-abang ini mencium aroma yang sangat khas, yaitu Kamboja. Assalamualaikum. Jujur guys, gue mau jujur ke kalian ya. Gue cerita kayak gini merinding di sini. Jarang kan gue cerita di tengah kuburan. Ini cerita pengalaman horor nih ya. Nah, terus bawa ke Kamboja. Terus ditanya si mbak itu, Mbak, wangi banget ya minyaknya gitu. Tapi zaman dulu kan belum ada minyak wangi Kamboja ya, belum seperti saat inilah yang komplit gitu ya, aroma parfumnya gitu. Diem aja. Terus katanya naiknya berdampingan juga, hawanya dingin gitu, dingin banget ya. Tuh, ini lampunya putus. Nah, dingin. Akhirnya jalan perjalanan mbaknya diajak ngobrol, diem aja. Mbak, kenapa lagi sakit? Mukanya kebocet, diem aja. Terus si tukang ojek ini nabok tuh pahanya, Mbak, kok diem, jangan ngantuk ya. Dia cuma lampein tangannya, geleng-geleng lagi, tidak gitu bahasanya kan. Nah, habis itu diam-diaman lah udah, mereka jalan menuju arah tujuan. Setelah jalan ke arah tujuan, set, mana rumahnya? Tunjuk sana. Oh, perumahan besar itu ya. Di sini perumahannya. Gila, kepala gue pusing banget. Sumpah, kepala gue pusing. Serius gue. Pusing. Nah, ditunjuklah ke sini. Sampai tujuan. Nah, ketika sampai tujuan di sini, oh, rumahnya bagus ya Mbak ya. Gedong yang ngangguin kepala. Terus di situ baru ngomong, berapa Mas? Nah, si abang ojek ini bilang, suaranya bagus ya, tapi kenapa nggak mau ngomong? Biarlah, namanya perempuan pasti ya pemalu gitu ya. Nah, 10.000 Mbak gitu. Ngojek dalam dulu 10.000 mahal ya, 10.000 tuh. Nah, kasih 10.000. Setelah dikasih 10.000, si mbaknya itu jalan, si abangnya pun jalan. Nah, di salah satu kampung, si bapak-bapak ini ditanya sama orang kampung, Pak, habis nganter kemana? Itu ada orang ojek dari Sipait ke rumah itu. Itu kan bukan rumah Pak, itu kuburan. Rumah. Tabok lagi, plak pundaknya. Dia bilang, istighfar Pak, istighfar lagi. Astagfirullahaladzim. Ketika setelah dia istighfar, ayo, kalau bapak nggak percaya, saya antar ke sana lagi. Ayo, udah antar ke sini. Dia kaget, akhirnya si bapak ini pingsan. Nah, pingsan di lokasi tersebut karena terkejut melihat ternyata ini kuburan, bukan perumahan. Akhirnya ditaikinlah ke motor, tapi tidak bisa. Karena apa? Mereka berdua gitu. Mereka berdua susah kan gitu. Susah mereka. Bolong ya. Nah, susah. Akhirnya ditungguin lah sampai siuman. Nah, akhirnya dengan cara yang terpaksa membuat si bapak yang siuman, ambillah air sawah, air got. Air sawah lah, nggak got-got amat lah ya. Nah, ambil siramik. Oh, astagfirullahaladzim. Dengar kalian suara, gila, gue merinding. Nggak, gue hanya cerita aja. Gue nggak ngapa-ngapain, serius. Nah, saat itulah selesai, dia bangun, dibawa pulang. Akhirnya si bapak itu menyadari bahwasanya ini adalah kuburan. Nah, ditengoklah duitnya.
ternyata duitnya berubah menjadi daun gitu. Karena berubah jadi daun, duitnya dimintalah sama si bapak yang orang kampung tersebut, katanya buat apalah, nggak tahu, uang bibit atau uang apa nggak tahu. Nah seperti itulah kisah ceritanya guys. Oke, cukup sampai sini ya, karena ceritanya masih banyak yang beredar, tapi itu yang lebih fenomenal dan lebih kuat gitu ya. Nah, dan saya ingatkan kembali kepada kalian, tinggalkan jejak kalian di bawah kolom komentar ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share channel YouTube Kilawe ya. Dan jangan lupa kalau kalian punya cerita, bolehlah komentar atau boleh DM link TikTok kami. Oke, terima kasih. Saya Kilawe, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.